Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, sungguh tragis dan memilukan. Kasus Vina yang dulu sudah bertahun-tahun tenggelam lalu muncul lagi, dan sekarang sepertinya akan tenggelam lagi. Waduh, boro-boro, amin-amin ya guys. Semoga jangan sampai ya. Sebab telah berbulan-bulan lamanya semenjak sidang PK 7 terpidana ditutup, sampai saat ini belum jelas perkembangannya seperti apa. Sampai-sampai Pak Susno Duaji yang merupakan mantan Kabak Reskrim Polri dan juga merupakan saksi ahli 7 terpidana sampai emosi dan mengatakan, bubarkan saja Mahkamah Agung karena tidak becus mengatasi permasalahan hukum di negeri ini. Wow, gila ya. Jadi itu memang benar ya guys ya. Mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Cirebon itu menunggu kehadiran 7 terpidana ini dibebaskan, tetapi sampai sekarang sudah berbulan-bulan ya guys, setelah sidang 7 terpidana ditutup belum ada perkembangan sama sekali. Gokil kartu hukum kita ini. Oke guys, seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Jutek Bongso mengabarkan nasib laporan para terpidana kasus Vina terhadap Rudiana. Sudah 4 bulan laporan tersebut diterima polisi, namun hasilnya masih saja nihil. Bahkan proses awal penyidikan pun belum dilakukan polisi. Hal ini Sudah kontras 4 bulan dengan laporan Rudiana terhadap para terpidana 8 tahun lalu, yang hanya dalam semalam, kurang dari 24 jam, Sudirman CS sudah langsung ditetapkan polisi sebagai tersangka. Bahkan disebutkan jutek tanpa ada proses penyidikan. Bagi publik, beda respon polisi terhadap laporan anggota polisi dan keluarganya dengan laporan masyarakat biasa. Bukanlah fenomena baru dan diduga keras sudah membudaya di institusi pelindung serta pengayom masyarakat ini. Publik pun hanya bisa berangan-angan suatu hari nanti ada jeruk yang berani makan jeruk, dan ada pemimpin bangsa yang mampu dan mau mengikis habis duri dalam daging ini. Mahkamah Agungnya saja Betul itu. seperti ini. Betul banget itu ya. Seperti nggak peduli terhadap kasus yang sudah mendapat perhatian nasional. Ini yang terangkat, yang diwakili oleh kasus Vina dan Eki. Yang tidak terangkat mungkin ribuan gitu kan. Yang terangkat ini mestinya dia tangan yang satu ini dengan cepat, dengan adil. Ini sudah memuaskan masyarakat Indonesia. Kasus ini belum selesai, ditimpa lagi dengan kasus 1 triliun dan 51 kilogram emas. Itu yang terungkap. Yang tidak terungkap lebih parah lagi. Jadi parah. Sampai pernah kita diskusi di suatu stasiun televisi swasta. Diapain sebenarnya sih pengadilan kita? Ada yang ekstrim sekali, bubarkan gitu. Bubarkan Pak. Bubarkan ya. Iya, kalau nggak berguna buat apa ya? Habis-habisin uang negara aja itu. Terkena, kemudian termasuk Mahkamah Agungnya, pejabat tingginya lah, dia menangani perkara yang mendapat perhatian rakyat se-Indonesia saja seperti ini. Ini menyangkut hak asasi manusia loh. 8 orang dihukum seumur hidup, 7, 1 sudah bebas, itu masih anak. Tidak ada atensi sama sekali. Pengadilan ini, dari pengadilan Mahkamah Agung sampai pengadilan bawah. Bayangkan, 3 bulan baru berkas itu naik. Baru naik 3 bulan. Belum ditangani, belum diproses. Katanya ini supaya cepat karena mendapat perhatian. Cepatnya saja berbulan-bulan. Tahun itu cepatnya. Itu yang istimewa telur 2 gitu. Kalau nggak cepat kayak apa? Ini Pak Susno, memang ini memprihatinkan ya. Tapi kalau tadi saya kutip, bukan memprihatinkan lagi, menyedihkan. menyedihkan. Artinya Sangat lembaga miris pengadil tidak bersikap adil. Ya, bukan tidak adil. Tidak ada perhatian sama sekali. Buru-buru adil gitu. Lamban sekali. Ini Mahkamah Agung yang tertingginya. Kita wajar protes loh, yang gaji mereka kita loh, dan benar. Saya bayar pajak. Kita bayar pajak ya nggak? Kalau cara kerja mereka lamban seperti ini. Kalau nggak berani, nggak becus ya mundur aja gitu. Penasihat hukum yang bekerja tanpa pamrih, tidak dapat bayaran, bahkan keluar duit untuk membela yang diketahuinya bahwa perkara ini mereka bukan tersangkanya, bukan terdakwanya, bukan terpidananya. Mestinya tidak wajar terpidana, mereka kerja dengan biaya sendiri, tenaga berbulan-bulan. Pak Susno, istilah sedangkan yang diksi malu itu tepat sekali Pak Susno. Apalagi Pak Susno juga selalu menyuarakan hal ini, tapi sepertinya tidak ada pergerakan yang signifikan ya Pak ya.
Ya makanya kita waktu berdiskusi di stasiun televisi swasta itu mewakili suara rakyat ya, suara kita. Bubarkan saja gitu. Itu bukan mengapa sampai tercetus kata-kata seperti itu. Nggak ada kata-kata lain gitu. Ya. Harus apa lagi Iya, yang iya. Agung ini? Budaya Ya, malu lembaga gitu, ya, memang terpuruk, malunya ya. nggak ada gitu. Korupsi paling besar, iya. Semua hampir kena, iya. Mengerjakan pekerjaan lamban, ya. No respon, ya. Mau apa lagi? Ya, mungkin ya, mungkin Pak Susno kita juga harus berikan kesempatan MA untuk bernafas dulu gara-gara capek menghitung temuan emas 51 kg baru-baru ini ya, Pak Susno. Iya, benar. Ya, Iya, iya. itu jadi nggak malu. Mungkin lagi Nggak- kecapean nggak gitu ada Mas respon. ya. Ya. Kasus itu saja Hakim 3 sudah direkomendasi oleh KY untuk dipecat gitu. Sampai dengan tertangkap mereka menerima suap, ya. Waktu direkomendasi pecat itu belum terkait dengan suap ya, baru terkait dengan IPK ya. Ternyata Betul. terima suap. Itu saja belum dipecat gitu. Ya, ya. Dan sudah ketangkap yang nerima suap 1 triliun tambah 51 kg emas, juga responnya apa? Nggak ada ya. Misalnya respon kami akan dukung, kami akan begini, nggak aja. Iya. Ya kita serahkan aja. Nah, tinggal masyarakat bercuriga, jangan-jangan memang semuanya sudah kena. Iya. Ya. Jangan Mudah-mudahan tidak seperti itu Pak ya, karena Menduga pasti kan ini boleh, adalah ya, menduga soal boleh, rasa gitu. keadilan bagi masyarakat. Memang meski sudah viral, Iya. tetapi kita masih harus percaya juga pada lembaga peradilan kita karena cuma satu-satunya di negara kita. Bayangin Iya. sehebat itu kepolisian Ya, begitulah hukum nggak kita bisa di membuka negeri video Konoha ini, CCTV guys. itu kan konyol ya, katanya video CCTV-nya gelap atau mati, mana yang mati, speknya apa, di posisi mana, tidak disebutkan. Mereka punya mekanisme untuk mengembalikan ke password default, selesai. Kalau gelap, ada teknik untuk membuat cerah. Sebenarnya itu alasan-alasan saja bagi saya sih. Iya, Bahkan iya. mereka punya password namanya. Password. Password itu Bukan bisa password. membuka password dengan cara backdoor. Oh, Itu mereka gitu. punya. Bahkan sekarang katanya mereka memiliki Pegasus. Walaupun HP kita mati pun bisa dihidupkan. Semua histori semua kita bisa dibaca dan lainnya. Geolocation kita bergerak kemana juga bisa dibaca. Itu mereka mengakui mereka punya zero click spyware, bayangkan. Itu mahal sekali, masa buka video CCTV nggak bisa. Mereka Iya, mengakui iya. memiliki zero click spyware. Salah satunya Oke. zero click spyware tanpa intervensi user itu ya Pegasus milik Israel itu yang paling canggih dan kontroversial di dunia itu. Ya bisa membahayakan privasi kita dengan Iya, kemampuan Pegasus seperti itu. Bayangkan bang, HP bisa dihidupin. Adanya rekayasa Iya, itu di iya. mana Memang yang bisa dilakukan dihidupin, oleh ya. pihak mana yang sebenarnya menurut Bang Rusman? Ya pihak yang melakukan analisa forensik digital, siapa yang berwenang? Kepolisian, Polda Jabar dalam hal ini, atau orang yang ditunjuk. Untuk melakukan ekstraksi data itu apakah hanya kepolisian? Kepolisian dan yang ditunjuk dong. Lantas bagaimana bisa dipastikan bahwa yang ternyata melakukan tadi abang sebut istilah rekayasa atau penghilangan data itu adalah pihak kepolisian? Karena kan ada pengawas harusnya. Walaupun yang melakukan adalah orang yang ditunjuk kepolisian, di sana ada bagian pengawas penyidikan kan, Iya. dengan secara struktural. Harusnya itu orang yang ditunjuk kita harus diawasi dong, tidak. Misalnya yang melakukan adalah orang yang ditunjuk, maka dia pun harus diawasi, hasilnya harus diawasi. Iya, oke. Keren. Luar biasa ya. Jadi itu ya guys ya, kalau hukum di negeri Konoha ini ya, ya kalau budaya malu tidak diterapkan di dalam institusi tersebut, apalagi ke dalam diri pribadi gitu ya, itu ya nggak akan ngaruh. Seperti apapun ejekan, kritikan segala macam nggak akan ngaruh bagi mereka gitu. Jadi sebab malunya itu ya nggak ada. Ya apalagi ya telah diiming-iming dengan segala macam bentuk harta benda gitu ya. Dan saya juga pernah membaca caption dari seorang mantan pejabat negeri Konoha ini juga ya guys. Sebab jadi gini, kalau kita kehilangan satu sapi ya gitu ya, dan kita melapor ke aparat penegak hukum gitu, ke polisi gitu, ya kita harus kehilangan 4 sapi lagi gitu. Siap-siap untuk kehilangan 4 sapi lagi, gila nggak tuh?
Ya, jadi itu maksudnya apa? Ya, tolong terjemahkan sendiri ya di kolom komentar ya. Ya, jadi clue-nya gini. Kalau kita kehilangan sapi, satu sapi ya, lalu kita melapor ke pihak penegak hukum gitu ya. Nah, dan kita harus siap-siap kehilangan 4 sapi lagi gitu. Itu gimana itu? Maknanya itu tolong disampaikan di kolom komentar guys ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan nantikan terus video berikutnya di Marula Channel. Thank you. Thanks for watching.